Saya lebih menyarankan kepada Daido Fishing Team ya. Untuk perbedaannya semestinya harus lebih signifikan ya, bukan 198 dengan 210. Saya sih lebih prefer itu di 180 di 3 section ya. Jadi 60 ya, 60 3 section ya. 603 garis miring 704 gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview sebuah joran atau sebuah rod keluaran terbaru dari brandnya Daido. Dan ini baru benar-benar dirilis teman-teman ya, yaitu Daido Nomad Travel Rod teman-teman ya. Dan untuk kategori travel road sebenarnya Daido sudah merilis di Daido Expedition ya. Namun memang ada beberapa kekurangan di Daido Expedition ya, seperti contohnya ring belum Fuji dan yang lainnya teman-teman ya. Dan di Daido Nomad ini seperti apa nanti kita lihat saja teman-teman ya. Yang jelas ini pastinya akan lebih ada tambahan dari beberapa spesifikasi di dalamnya. Dan yang menarik juga teman-teman ya, ini dirilis hanya 2 kategori ya, yaitu kategori UL dan kategori L. Untuk kategori UL itu line weight-nya di 2-6 lips, kemudian kategori L itu 4-10 lips. Sedangkan satu ukuran saja teman-temannya yang dimiliki oleh Nomad Travel Rod, yaitu hanya dipanjang 6,6 feet, namun dia ada tambahan 1 ruas lagi ya. Karena ini berhubung travel road teman-teman ya, sebelumnya dia 4 ruas atau 4 section, dia ada tambahan sedikit lagi dan itu menjadi panjangnya berubah menjadi 7 feet ya, atau di 210 cm. Ya rasanya sih memang nggak beda-beda jauh ya teman-teman ya, 198 dengan 210 ya, kurang lebih hanya 10 cm. Saya pikir sih tidak signifikan lah tambahan itu ya. Tapi nanti kita lihat saja ya teman-teman ya, seperti apa tambahannya. Apakah memang worth it ataupun ya lebih baik pakai yang 6,6 feet saja, tidak usah pakai sambungan. Yang jelas ini menarik teman-teman ya. Di 6,6 feet aslinya 4 section dan ada tambahan 1 section dan kecil itu menjadi 7 feet atau di 210 cm. Dan ini kita akan lihat untuk yang kita review ini di UL ya teman-teman. Berarti ini 2-6 lips ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ya, kita lihat penampakan langsung dari Daido Nomad Travel Rod. Dan kesan pertama teman-teman ya, ini saya langsung rasakan ini wah ya. Kenapa? Karena akhirnya ya ada yang berbahan busa ya untuk sarungnya, berbahan beludru busa ya, semi beludru lah ya teman-teman ya. Dan ini sudah double slot ya. Dan untuk yang lebih wahnya lagi teman-teman, untuk di bagian dalamnya ini lembut sekali ya. Ya, jadi dia pakai benar-benar di sini kayak karpet beludru ya, seperti ini teman-teman, dan ini lembut sekali. Dan saya pikir sih ini wah ya untuk sarungnya teman-teman ya. Alangkah baiknya kalau yang lain-lain juga seperti ini ya. Ya, pride tersendiri ya. Oke ya teman-teman ya, jadi ini ada tambahan ya, additional blanknya. Ini karbon teman-teman ya, dan dikasih wrapping, oke sekali ya. Dan ketika ini disambungkan teman-teman ya, di bagian bottom seperti ini ya, dia akan menjadi 5 ruas atau 5 section. Dengan panjang dia akan berubah panjangnya menjadi 210 cm ya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman ya, kita coba timbang dulu ya untuk berat dari 4 ruas dan juga ketika ada tambahan 1 ruas. Oke ya teman-teman ya, jadi beratnya ini ada di 98 gram dengan kategori di panjang 6,6 feet, dia menggunakan 4 ruas. Dan apabila kita jadikan dia di 210 cm ya, dengan kategori 5 ruas, beratnya menjadi 105 gram ya. Jadi ini kurang lebih 98 105 ya. Jadi berat ini kurang lebih sekitar 7 gram ya teman-teman ya, sambungan ini. Ya pemanfaatannya saya pikir sih ya, itu pribadi saya teman-teman ya, rasanya sih tidak terlalu worth it lah ya. Ya kita langsung saja ya, kita review detail masing-masing section teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi kita langsung saja ya, kita review mulai dari per section ya, per bagian teman-teman, per ruas. Dan kita mulai dulu dari bagian bottom section ya. Untuk di bagian bottom section teman-teman bisa lihat di bagian buttnya ini ada logo Daido ya.
Dan ini di emboss di busa EVA ya. Dan ini kategorinya hard EVA teman-teman ya. Hard EVA, kemudian juga dia ada kok ya. Jadi dia ada kok di antara busa EVA di bat, kemudian di bagian atasnya juga busa EVA hard EVA lagi, dan di tengah-tengahnya ini ada kok teman-teman seperti ini. Kemudian selanjutnya ini di blank karbonnya ya. Di blank karbon di sini menggunakan hollow karbon ya, dan ini 30 ton karbon, return hollow karbon dan twist X karbon ya. Selanjutnya di bagian blank karbon ini dia punya ini ya, dia punya hook keeper. Ya, selanjutnya untuk bagian lock rail seat ini adalah lock rail seat dari bagian bawah yang mengunci ke atas ya. Kalau saya jujur saya teman-temannya agak kurang nyaman ya, karena kalau di bagian sini ketika kita cast ataupun fight dengan ikan ada kemungkinan dia akan berputar teman-temannya kalau posisinya ada di bagian bawah ya. Kemudian untuk rail seatnya sendiri ini rail seat Daido ya. Kemudian di bagian blank karbon tengahnya ya ini dikasih wrapping. Kemudian lanjut ke bagian atasnya sedikit. Ini langsung dikasih X-wrap karbon teman-teman ya. Dengan model twist X karbon ya, hampir sampai ke depan ya teman-teman ya. Kalau ini kita rasakan ini hampir sampai ke depan, hanya batas ini. Dan kemudian di sini ada tulisan Daido Monsterfish Specialist. Kemudian di sini ada keterangan panjangnya di 6,6 feet 4 section dan 7 feet di 5 section. Kemudian ini ada brandnya Nomad Travel Route UL ya. Berarti ini di 26 lips ya. Ya, kemudian di bagian belakangnya ini ada keterangan 664 UL, 6,6 feet 4 section dan 7 feet 5 section UL juga ya. Ya, ini hanya ada tambahan satu ruas saja ya, jadi dia 5 section teman-temannya. Namun untuk line weight-nya tetap akan sama di 2-6 lips. Dengan penggunaan lure weight juga sama ya, di panjang 198 dia tetap di 210 gram. Untuk yang 210 dia juga sama di 210 gram ya. Oke, seperti ini ya untuk bagian batnya teman-temannya, bagian bottom section. Kemudian kita ukur dulu ya. Ya, selanjutnya kita ukur panjang dari bagian bat ya ke tengah rail seat teman-temannya. Ini ada di 25 cm ya. Kemudian ke bagian atas dari rail seat itu di 31 cm, dan panjang close length keseluruhan ya dari bottom section dari ruas terakhir ini ada di 54 cm ya. Oke, kemudian untuk diameternya ya, diameter blank karbon ya. Ya, untuk diameternya ya di bagian joint section ini ada di 8,5 mm ya untuk bagian bottom sectionnya. Kemudian diameter dalamnya ini ada di 6,5 mm ya. Oke. Selanjutnya kita akan ke bagian ruas berikutnya ya. Ini nanti saja, kita terakhir saja teman-teman ya. Kita ke ruas berikutnya ya. Jadi kalau ini dipasang akan jatuhnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada jointnya seperti ini, joint sectionnya. Oke. Ini kalau dipasang bagian male-nya ya, female-nya ada di bagian bawah seperti ini ya. Ya. Ini full wrapping twist X karbon teman-teman ya. Dan ini adalah return hollow karbon ya. Oke, seperti ini, dan ini lumayan tebal. Kita lihat dulu ya diameter dari jointnya. Diameter luar ini ada di 6,5 mm. Kemudian diameter dalam ya, ini hanya di 3 mm ya. Jadi tebal sekali ya teman-teman ya. Ini tebal sekali. Kemudian kalau untuk di bagian joint section yang ke bagian second section ya. Jadi kalau ini tadi adalah joint section yang menuju ke bagian bottom section atau ke yang keempat.
Kemudian kalau yang di bagian atasnya adalah joint section yang menyambung ke bagian second section ya, karena ini adalah yang ke third section. Oke, ini diameternya ada di 6,5 mm. Kemudian diameter dalamnya ya, ini ada di 5 mm. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ya, dan di third section teman-temannya kita temukan di sini ada satu ring guide ya, dan ring guide ini ada ring guide Fuji Alconite teman-teman ya. Ya, ini Fuji Alconite teman-teman. Oke, frame-nya K-series seperti ini. Ya, ini oke sekali ya teman-teman ya. Jadi ruas blanknya ini ada di close length-nya di 47 dan include dengan ruas joinnya ini ada di 44 ya. Oke. Ya, di second section teman-teman ya. Di sini kita lihat dulu. Di sini ada label information. Di sini ada keterangan Alconite ring. Ya, Fuji Alconite ring ya, untuk keseluruhan ringnya ya. Kita coba ukur dulu panjangnya di 47 cm ya teman-teman ya. Diameternya di bagian joinnya, blank joinnya ini ada di ya, ini ada di 5 mm teman-teman ya, dan tebalnya ini sangat tebal sekali ya, ada di 1 mm ya teman-teman ya, untuk diameter dalam dari ruas joint section yang menuju ke third section ya. Oke, selanjutnya kita coba ukur untuk di bagian joint section yang menuju ke bagian top section teman-teman ya. Ya, ini di 4,5 mm, kemudian diameter dalamnya ini di 3,5 lah ya. Ini di 3,5 mm, oke. Ya, dan ini full ya teman-teman ya, full Twist X carbon ya, dengan ring guide-nya juga full Fuji Alconite ya, seperti ini teman-teman ya, full Fuji Alconite ya untuk ring guide-nya. Dan frame-nya ini frame K-series. Oke. Ya, dan yang terakhir kita ukur adalah yang di first section teman-teman ya, atau yang di top section. Dan top sectionnya ini adalah karbon solid ya. Ini karbon solid teman-teman ya, dengan diameternya ada di 3,5 mm ya. Kemudian ini panjang ruasnya ya. Ini panjang ruasnya dari top ring ke bagian joinnya ini ada di ya, ini ada di 52,5 ya, ada di 52,5 ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Dan untuk bagian top section ini tanpa ada wrapping ya, tanpa ada wrapping, dan ini ada keterangan 24 ton ya, 24T return solid carbon ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian top solidnya seperti ini, dan ini adalah teknologi RSC di 24 ton karbon. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk di bagian bottom section dia 30 ton return hollow carbon, dan untuk di bagian topnya ini menggunakan 24 ton solid carbon ya, return solid carbon. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah review untuk 4 ruas ini, dan ketika keempat ruas ini disambungkan, dia akan menjadi satu buah joran dengan panjang 6,6 feet ya, terdiri dari 4 section atau di panjang 198 cm. Ya, dan ada satu ruas tambahan lagi teman-teman ya, jadi dia 5 section. Ketika ini dihubungkan akan menjadi 5 section dengan panjang di 7 feet ya, atau di 210 cm. Ya, sekarang kita coba lihat dulu ya untuk sambungannya teman-teman ya. Sambungannya seperti ini, dan ini adalah return hollow carbon 30 ton return hollow carbon, dan di sini full X wrapping atau twist X carbon dengan ada tulisan ini for ultra light angler ya. Seperti ini teman-teman ya. Kita ukur dulu untuk close length-nya ya. Untuk ruasnya ini panjangnya ada di 12 ya, di 12 cm. Dan include dengan joinnya ini ada di 18,5 cm ya.
Oke ya, jadi teman-teman ya, kalau seandainya ini ditambahkan di keempat ruas sebelumnya di 198 cm, dia akan masuk tambahan sepanjang 12 cm ya. Di close line-nya tadi betul ya 12 cm, jadi dia 198 tambah 12 jadi 20 cm ya. Ya, jadi untuk menghubungkan ruas sambungan ini ya, ruas kelima ini, dia akan berada di antara bottom section dengan ruas keempat ya, di fourth section. Seperti ini ya teman-teman ya. Ya, di bagian joinnya teman-teman ya, male-nya ini akan masuk ke bagian bottom seperti ini. Ya, dan kemudian untuk join section lainnya ya, di bagian atas ini akan masuk ruas keempat ya, seperti ini teman-teman ya. Oke. Ya, kemudian kita ukur dulu ya teman-teman ya. Diameter join section ya, ke bagian bottom sectionnya ini ada di diameter luar ada di 6,5 mm, kemudian diameter dalam ini ada di 3 mm ya untuk diameter dalamnya. Kemudian untuk joint section yang menuju ke fourth section, ruas keempat, ini diameter luar ada di 8 mm, kemudian diameter dalam ya, ini diameter dalamnya ada di 6,5 mm. Oke teman-teman ya, jadi ini sudah kita ukur semua, dan sekarang kita coba ya, pasangkan keempat section ini ya menjadi satu, jadi ukurannya 198, dan kita akan coba lihat untuk dari bendingannya ya. Oke ya, sekarang kita coba lihat bendingannya di panjang 198 cm ya teman-teman ya, 198 di 26 lip ya, seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Ini tidak terlalu, ini UL ya, tapi tidak ini banget ya, tidak lentur-lentur banget lah ya, lumayan alot loh ini ya, karena dia pakai twist X carbon ya, jadi terasa alot ya. Ini oke ya teman-teman ya, 198 cm ya. Ini hanya 4 ruas ya, tambahannya tidak kita gunakan. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita coba yang menggunakan ruas kelima ya, seperti ini tambahannya ya. Oke, di 702 berarti ini ya. Ya, tidak berbeda jauh ya, signifikan ya untuk bendingannya, nggak ada pengaruh. Ya, jadi demikian teman-teman ya, review singkat dari Daido Nomad Travel Route ya. Dan ini kesimpulannya sih menurut saya sih oke ya untuk spesifikasinya ya teman-teman ya. Namun kalau untuk dari sisi tambahan ruasnya saya pikir sih tidak terlalu signifikan teman-teman ya. Panjangnya hanya 12 cm ya tambahannya, jadi sih tidak akan berpengaruh banyak terhadap long cast, kemudian terhadap bendingan, tidak akan berpengaruh banyak teman-teman ya. Dan saya pikir sih akan bikin tambah repot ya kalau ada tambahan hanya sejengkal ini ya. Ya, kalau saya pribadi ya teman-teman ya, saya lebih menyarankan kepada Daido Fishing Team ya, untuk perbedaannya semestinya harus lebih signifikan ya, bukan 198 dengan 210. Saya sih lebih prefer itu di 180 di 3 section ya. Jadi 60 ya, 60 3 section ya, 603 garis miring 704 gitu ya. Jadi 603-nya itu adalah 180 cm di 3 section teman-teman ya. Jadi misal seperti ini ya. Nah, ketiga travel road ini, 3 ruas section ini ya, ini kalau digabungkan menjadi panjang 180 cm dengan 3 section ya, jadi 603. Dan ketika ada tambahan satu lagi, dia akan menjadi 704 ya. Jadi panjangnya menjadi 210 cm dan terdiri dari 4 section. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya signifikan lah ya. Pengaruhnya, manfaatnya terasa banget ya. Kalau tambah satu cuma nambah 12 cm, saya pikir nggak worth it lah ya teman-teman. Oke ya, mungkin itu dulu ya teman-teman ya, review singkat dari Daido Nomad Traveler. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak terus channel Homi Fishing, dan semoga review kali ini bermanfaat dan bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman sekalian. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.